Hey hey hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di RBR Farms Channel. Kali ini kita akan membahas suatu film yang berjudulkan Fall. Sebelum kita lanjut membahas suatu film yang berjudulkan Fall, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Berawal dari Becky juga Dan baru saja menikah, sedangkan Hunter adalah sahabat mereka berdua. Ketiganya sama-sama pecinta panjat tebing dan suka menantang diri mereka. Tapi naas, sayangnya nasib malang menimpa Dan saat ia ingin menancapkan bagian dari harnesnya di sebuah lubang di tebing yang dia panjat. Ternyata lubang itu adalah sarang burung yang langsung mengagetkan Dan. Awalnya ia terjatuh dalam kondisi tubuh masih tersangkut pada harnes yang terhubung dengan tubuh Becky. Lalu Dan meminta Becky untuk melepaskan tali penghubung itu agar ia bisa menjatuhkan diri ke bagian tebing yang aman untuk berpijak. Setelah Becky melepas penghubung itu, ternyata Dan gagal berpijak hingga ia jatuh dari ketinggian dan tewas seketika. Sontak Becky dan Hunter shock atas kejadian itu. Terlebih Becky yang mengalami trauma yang sangat-sangat mendalam. Selama hampir setahun, Becky terus-terusan bersedih dan minum minuman. Hidupnya berantakan, rumahnya pun juga berantakan. Hingga pada minggu yang ke-51, ayah Becky yang terus berusaha untuk menghubungi putrinya akhirnya membuntuti ke sebuah bar. Becky marah-marah lantaran sang ayah menyebut bahwa Dan bukan sosok pria yang baik. Beberapa hari kemudian, Hunter pun tiba-tiba datang ke rumah Becky dan menyebut ia diperintahkan ayahnya untuk menemani. Hunter pun mengajak Becky memanjat menara radio setinggi 2000 kaki atau 600 meteran. Dan menara radio tersebut sudah lama tidak terpakai. Becky tentu saja menolaknya lantaran ia masih dalam kondisi trauma berat. Namun Hunter berusaha meyakinkan Becky untuk kembali bangkit menjalani hidup dan harus bisa melawan rasa takutnya. Dan Becky akhirnya luluh. Lalu kedua sahabat ini setuju untuk memanjat menara besi tersebut yang akan ia jadikan tempat untuk menebar abu jenazah Dan. Becky jadi tahu kehidupan Hunter setelah kepergian Dan, yakni menjadi YouTuber dengan konten memanjat tebing namun dengan image seksi. Sosok seksi yang ia namai dengan Danger ini sangatlah jauh dari kepribadian Hunter yang asli. Saat berjalan mendekati menara, mereka melihat coyote sekarat yang dimakan oleh dua burung kondor. Hal itu adalah pemandangan mengerikan bagi Becky, namun Hunter malah memfotonya demi konten. Dan tibalah saatnya Becky dan Hunter harus memanjat menara yang luar biasa tinggi tersebut. Becky sempat kembali menolak dan merasa tak berani untuk memanjat, namun Hunter lagi-lagi berusaha meyakinkannya. Dengan tubuh gemetar, Becky akhirnya menyusul Hunter yang memanjat terlebih dahulu. Selama proses memanjat, terdengar suara besi tua dari menara yang terkoyak seolah keberatan untuk menopang tubuh dua wanita itu. Namun Hunter tetap cuek dan terus menyemangati Becky agar terus memanjat. Setelah sampai istirahat untuk minum, akhirnya mereka melanjutkan memanjat. Bagian atas menara ternyata berupa tangga luar sehingga keadaan semakin menantang. Ditambah angin berembus semakin kencang di ketinggian. Sempat beberapa kali terjadi pergolakan batin dalam diri Becky yang ketakutan. Hingga akhirnya kedua sahabat itu berhasil memanjat hingga ke ujung menara. Hunter sempat mengabadikan mereka berdua dengan drone dan ponselnya dalam berbagai pose yang berbahaya. Sangat-sangat berbahaya.
Hunter begitu bangga pada Becky yang akhirnya bisa mengalahkan rasa takutnya. Becky pun segera menebar abu jenazah Dan dari atas. Mereka berdua masih menikmati pencapaian itu hingga tangga luar yang berada di sisi atas menara jatuh. Becky dan Hunter terjebak di atas menara dengan pijakan hanya selebar 1 meter. Tangga sisi dalam menara puluhan meter jauhnya di bawah mereka. Tas Hunter pun juga jatuh di bagian parabola menara. Becky langsung frustasi ketakutan, sedangkan Hunter berusaha tenang meski ia juga ketakutan. Keadaan semakin gawat kala mereka menyadari dalam ketinggian 2000 kaki atau 600 meter ini sudah tidak ada sinyal untuk ponsel mereka. Dan mereka menemukan flare gun serta teropong di bagian atas menara itu. Flare gun akan digunakan jika keadaan sudah mendesak. Mereka melihat dengan teropong ke sekitar di mana tak ada apa-apa selain lahan gersang berhektar-hektar. Hunter awalnya punya ide untuk menurunkan ponselnya ke bawah dengan tali agar bisa meraih sinyal. Namun, percobaan itu gagal. Akhirnya Hunter memasuki ponsel ke sepatu dan menjatuhkannya agar bisa mendapati sinyal di dasar menara. Namun tak ada reaksi apa-apa hingga hari berikutnya saat petang. Mereka melihat seorang pria bersama seekor anjing di bawah menara. Tentu saja teriakan mereka tak mungkin terdengar. Akhirnya Becky melempar kedua sepatunya untuk memberi tanda pada pria itu. Pria itu malah menjatuhkan dan menuju ke sebuah van tua bersama seorang pria lain. Becky langsung menembakkan flare untuk memberi tanda sambil menyalakan flash di ponselnya. Benar saja, dua pria itu mendekat ke arah mobil Hunter, namun tak disangka kedua pria itu malah mencuri mobil Hunter dan kabur, bukan untuk menolong mereka. Akhirnya dalam keputusasaan, kedua sahabat itu jadi saling curhat lantaran sudah hampir setahun tidak berkomunikasi. Becky agak terkejut saat Hunter mengakui bahwa alasannya menjadi YouTuber adalah supaya tak terus-terusan berseduh memikirkan Dan. Saat itu Becky berpikir bahwa Hunter adalah sahabat yang baik sampai tewasnya Dan pun ikut membuatnya terpukul. Namun setelah ia melihat tato di kaki Hunter dan ekspresi Hunter di video pernikahannya, Becky menyadari ada yang tidak beres. Terungkaplah bahwa Dan Hunter diam-diam menjalani hubungan asmara selama 4 bulan di belakang Becky. Hunter menyebut Dan lah yang memulai. Juga Hunter memutuskan untuk mengakhiri karena ia menyayangi Becky. Becky baru tersadar bahwa ayahnya benar soal keburukan Dan. Keesokan harinya, Hunter nekat untuk mengambil tasnya yang tersangkut di parabola menara. Aksi itu sangatlah berbahaya. Namun Hunter tak ada pilihan lantaran segala perlengkapan yang bisa menolong mereka ada di tas itu. Tindakan berbahaya untuk mengambil tas itu tampak berjalan cukup mulus meski ada berbagai rintangan. Tanpa disadari Becky, semua itu ternyata adalah ilusi. Apa yang terjadi saat Hunter mengambil tas itu? Sebenarnya Hunter sudah tiada. Dan seolah-olah ilusinya Becky, sahabatnya tersebut, masih bisa dia selamatkan. Dan kenyataannya temannya tewas seketika saat menggapai atau berupaya untuk naik ke atas menggunakan tali tersebut. Akhirnya Becky pun sadar untuk bisa bertahan hidup dan berusaha untuk kembali ke bawah. Pada akhirnya Becky pun selamat dan bertemu dengan ayahnya. Itulah cerita dari sebuah film yang berjudulkan Val, yang menceritakan dua sahabat sejati yang suka gemar memanjat tebing, memacu adrenalin.
Oke, sekian dulu dari saya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan support selalu channel ini agar channel ini bisa berkembang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.